Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan manusia purba dan manusia modern. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang jenis dan ciri manusia purba dan manusia modern yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia. Seperti apa? Kita ikuti video kali ini ya. Oke. Sebelum memulai video kali ini, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa nanti jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan bisa dicatat. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan waktu sesi tanya jawab atau ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita simak videonya kali ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian manusia purba dan manusia modern yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia tentunya. Nah, pengertiannya adalah sebagai berikut, bisa dilihat di samping ya. Pengertian manusia purba. Jadi manusia purba adalah manusia yang hidup pada masa praaksara. Jadi ya, sebelum mengenal tulisan gitu ya. Jadi manusia purba itu manusia yang belum mengenal tulisan gitu. Karena memang kondisi otaknya dan kondisi fisik yang belum memungkinkan manusia tersebut untuk berkembang untuk bisa mengenal tulisan. Nah, kemudian manusia modern adalah manusia yang telah digolongkan dalam Homo sapien yang memiliki volume otak dan ciri fisik sama dengan manusia jenis sekarang. Jadi kebalikan dari manusia purba ya. Kalau manusia purba tadi belum mengenal tulisan karena memang kondisi volume otaknya tidak memungkinkan untuk berpikir dan ciri fisiknya juga berbeda dengan ciri fisik dari manusia modern. Berarti manusia modern ini sudah mengenal tulisan ya berarti ya. Oke, dari pengertian ini sudah sangat jelas sekali ya. Kita akan lanjut ke pengertian pelajaran selanjutnya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang jenis dan ciri manusia purba di dunia dan di Indonesia gitu. Kira-kira ada apa aja atau manusia purba di dunia dan di Indonesia? Untuk pelajaran semester sebelumnya kita sudah belajar tentang manusia-manusia purba yang hidup di Indonesia, di sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Kita akan coba ulang lebih banyak lagi tentang jenis-jenis manusia purba. Oke, yang pertama adalah Ardipithecus ramidus. Nah, fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994 dan sering dipanggil dengan Ardi gitu ya. Jadi manusia penemuan fosil ini namanya Ardi gitu. Nah, mungkin di sini ada yang namanya Ardi, berarti mungkin keturunannya manusia Ardipithecus ramidus ini ya. Oke. Nah, di sini ciri-cirinya itu tingginya sekitar 120 cm, beratnya kurang lebih 50 kg, punya kapasitas otak yang cukup kecil yaitu antara 300 sampai 350 cc, mempunyai gigi seri dan gigi taring yang cukup besar. Di sini otot kaki besar tapi sudah berjalan dengan cara yang tegak. Jadi punya otot kaki yang cukup besar gitu ya, tidak seperti manusia sekarang, tapi di sini sudah mulai berjalan dengan tegak. Ini adalah gambar dari manusia purba jenis ini ya, Ardipithecus ramidus seperti itu. Oke, selanjutnya adalah jenis manusia purba Australopithecus. Nah, Australopithecus ini sangat banyak jenisnya. Pertama itu ada Australopithecus africanus. Nah, kenapa kok dinamakan dengan Australopithecus? Karena memang manusia ini hampir mirip dengan penduduk asli Australia sehingga dinamakan dengan Australopithecus. Nah, kalau Australopithecus africanus ini ditemukan di daerah Tanjung Harapan di Afrika gitu ya oleh Raymond Dark pada tahun 1924. Nah, ternyata penemuan fosil pertama kali oleh Raymond ini adalah fosil dalam bentuk kerangka anak-anak sehingga usianya masih kecil, kurang lebih 5-6 tahun. Nah, ada pun ciri-ciri dapat dilihat ya. Memiliki tinggi kurang lebih 1,5 meter. Wah, berarti cukup tinggi juga ya. Penemuan rata-rata manusia jenis Australopithecus ini cukup tinggi. Kemudian volume otaknya 450 sampai 600 cc. Memiliki tubuh yang ramping, kemudian bentuk kaki menunjukkan sudah berjalan dengan tegak. Jadi manusia jenis Australopithecus africanus ini jalannya sudah mulai tegak ya, seperti manusia modern seperti sekarang. Kemudian
ukuran jantan itu relatif lebih besar baik dalam ukuran tubuh maupun dari berat badan. Jadi yang jantan lebih besar daripada yang betina. Tuh, ini ciri dari Australopithecus africanus. Selanjutnya adalah Australopithecus robustus. Dari namanya udah kelihatan ya, robustus itu besar, raksasa gitu. Berarti ukuran Australopithecus jenis ini lebih besar daripada yang penemuan awal. Nah, ditemukan oleh Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan. Memiliki badan yang tegap. Kurang lebih itu hidupnya diperkirakan 1,5 juta tahun yang lalu sebelum Masehi ya tentunya ya. Nah, tubuhnya ini hampir mirip dengan Australopithecus africanus, hanya saja ukurannya lebih besar. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki gigi dan tulang rahang yang lebih kuat daripada Australopithecus africanus. Kemudian berjalan dengan 2 kaki dan tegak seperti manusia. Badannya lebih besar dan lebih kekar. Kemudian wajahnya datar dan tidak memiliki kening. Kemudian tulang alisnya yang cukup besar menonjol, tulang alisnya seperti ini, seperti pada gambar ya. Kemudian volume otaknya kurang lebih sekitar 525 cc dan ini umurnya kurang lebih 2 sampai 1 juta tahun yang lalu sebelum Masehi tentunya. Gambarnya seperti itu. Itu Australopithecus robustus. Selanjutnya adalah Australopithecus afarensis. Nah, fosil ini diperkirakan hidup sekitar 3,9 sampai 3,3 juta tahun yang lalu sebelum Masehi tentunya ya. Ditemukan di wilayah Afrika Timur. Nah, fosil ini fosil yang terkenal penemuannya itu berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh Donald Carey Johansen pada tahun 1974. Nah, si Donald Carey ini kemudian menemukan fosil perempuan tadi, manusia purba itu dengan nama Lucy. Nah, adakah yang namanya Lucy di sini? Mirip dengan manusia purba Australopithecus afarensis. Nah, oke. Nah, ciri-cirinya gigi taringnya besar dan lapisan email giginya tebal. Kemudian tinggi badan laki-laki sekitar 150 cm dan perempuannya 105 cm. Tinggi tubuhnya itu ramping, kemudian tangannya cukup relatif panjang dan juga tulang jari membengkok dengan ibu jari yang pendek seperti ini ya, kurang lebih jalannya gini, tik dan tangannya termasuk panjang. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah jenis Australopithecus afarensis. Oh, ini sudah kayak tadi ya. Selanjutnya adalah jenis Australopithecus boise. Nah, Australopithecus boise ini hampir mirip dengan Australopithecus robustus. Begitu. Ditemukan di Omo, Ethiopia dan Koboivora, Kenya serta Tanzania, Afrika Timur. Ciri-cirinya hampir sama dengan Australopithecus robustus ya. Nah, gigi gerahamnya yang besar, kemudian volume otaknya kurang lebih 410 sampai 530 cc. Kemudian mukanya lebar dan datar kayak tadi. Kemudian bentuk kepala Nah, kemudian berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol, tinggi badan sekitar 137 dan 124 cm, hampir sama dengan Australopithecus robustus. Selanjutnya ialah Australopithecus anamensis, ditemukan di kanopi Danau Turkana Timur oleh tim peneliti Universitas Harvard tahun 1965. Nah, Australopithecus anamensis ini memiliki gigi taring yang besar, jadi gigi taringnya besar, kemudian lapisan email giginya pun tebal, dan tingginya 151 cm untuk laki-laki dan perempuan 105 cm. Selanjutnya adalah manusia purba jenis masih Australopithecus juga, tetapi di sini kita spesial karena kita akan membahas Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan di Indonesia. Nah, seperti dengan namanya yaitu Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia raksasa dari Pulau Jawa. Ditemukan oleh Gustav Heinrich Rapp
von Koningswald, biasanya disebut dengan von Koningswald, di daerah Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1941. Itu sudah kita bahas di materi sejarah Indonesia ya. Nah, ciri-cirinya itu berbadan tegap, ada tonjolan tajam di belakang kepala, tulang pipinya tebal, kemudian tonjolan kening yang mencolok, kemudian tidak berdagu, dan otot kunyah gigi rahang pun besar dan kuat. Niganthropus paleojavanicus. Selanjutnya ialah ini, ciri non-fisik Australopithecus. Kalau tadi kita udah bahas tentang ciri fisiknya dari bentuk kepala, volume otak, sekarang kita ciri non-fisiknya. Jadi Australopithecus ini bertempat tinggal di tempat yang terbuka seperti di daerah semak-semak, hutan belantara dan lain-lain gitu ya. Jadi belum mengenal gua sebagai tempat tinggal. Kemudian sudah memakan tumbuhan baik buah, biji-bijian maupun daun-daunan. Kemudian dalam perkembangan Australopithecus ini sudah memulai makan daging dan mulai berburu binatang besar. Tapi untuk makan daging ini sudah sangat jarang ya, karena mereka lebih dominan untuk makan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka pun kalau makan dagingnya pun mereka campur dengan tumbuh-tumbuhan itu. Dan untuk berburu pun juga sangat jarang, mereka kebanyakan memakan daging sisa dari hasil buruan binatang buas lainnya. Itu ya. Kemudian sudah menggunakan alat seperti tongkat, tulang, dan batu. Walaupun di beberapa penelitian mereka hanya menggunakan alatnya aja. Jadi belum membuat alat. Jadi tidak ada kayak mengasah batu menjadi halus, itu tidak ada. Hanya menggunakan alat saja untuk alat bantu mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manusia jenis Homo. Nah, manusia jenis Homo ini termasuk manusia purba peralihan gitu ya. Jadi, ada beberapa jenis manusia Homo yang tergolong manusia purba, ada juga manusia jenis Homo yang tergolong manusia modern. Jadi kayak peralihan dari manusia purba ke manusia modern. Tuh. Pertama, Homo rudolfensis. Nah, Homo rudolfensis ini ditemukan di Afrika Timur oleh di Danau Rudolf, Kenya, dan diperkirakan usianya 2,4 juta tahun. Nih, Homo rudolfensis. Jadi jenis manusia Homo pertama ditemukan di Cowboy Fora, Afrika Timur. Tuh. Selanjutnya yaitu Homo erectus. Homo erectus sudah kita bahas juga di materi sejarah Indonesia. Nah, Homo erectus ini punya nama lain gitu ya, punya nama lain di berbagai daerah. Kalau Homo erectus ini kan di Indonesia, ditemukan di Indonesia, atau bisa disebut dengan Pithecanthropus erectus. Atau kalau di Mojokerto dinamakan Pithecanthropus mojokertensis, itu di Indonesia. Dan di daerah lain pun juga sama, yaitu ada di daerah Afrika disebut Homo ergaster. Di Afrika ini dinamakan Homo ergasten. Kemudian di Cina dinamakan Sinanthropus pekinensis. Dan di Eropa Homo neanderthalensis ya, Homo neanderthalensis gitu. Jadi banyak ya jenisnya, jangan sampai keliru. Itu sama-sama jenis Homo erectus gitu. Nah, kalau di Indonesia ditemukan di daerah Ngandong, Sangiran, Trinil oleh Eugene Du Bois ya. Nah, ciri-cirinya ini seperti ini, memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, postur tubuhnya tegap, punya gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat, punya hidung yang tebal dan tonjolan kening yang tebal, seperti itu ya. Kemudian kita ke Homo lagi, yaitu Homo habilis, ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara, di pantai timur Danau Turnaka, Kenya. Nah, Homo habilis dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya.
hidupnya kurang lebih sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu sebelum Masehi ya. Nah, Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Jadi lengannya lebih panjang gitu. Karena memang pandai menggunakan lengannya ya, Homo habilis. Nah, ciri-cirinya rahang geraham yang kuat, tidak memiliki dagu, tulang alisnya tebal, dan memiliki tengkorak yang panjang merendah. Panjang merendah gini. Seperti itu. Selanjutnya, ini Homo neanderthalensis, itu hampir sama dengan Homo erectus tadi ya. Nah, ditemukan di Eropa, di Eurasia, hingga Asia Tengah dan Utara. Nah, seperti namanya, kenapa kok dinamakan Homo neanderthalensis? Ya karena ditemukan di daerah ini, Neanderthal lembah Neander di Jerman. Tuh. Cirinya hampir sama dengan Homo erectus ya. Kemudian Homo soloensis. Nah, Homo soloensis ini juga dianggap hampir sama dengan Homo erectus atau Homo neanderthalensis tadi. Nah, kalau Homo soloensis sudah kita bahas di sejarah Indonesia ya, ditemukan oleh Oppennoth dan Terhar dan Koniswal di Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia di tahun 1931 sampai 1933. Tuh. Ya. Oke. Selanjutnya masih jenis Homo juga. Oh, ini tadi sudah ya, Homo habilis tadi sudah. Kemudian kita akan belajar tentang ciri non-fisik manusia purba jenis Homo. Nah, ciri non-fisik manusia jenis Homo ini antara lain, dia mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Jadi, mulai dari tumbuhan maupun jenis daging-dagingan. Seperti itu. Kemudian diperkirakan hidup di hutan yang terbuka. Lalu mereka dapat membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu, semacam kapak genggam dari batu untuk memancing dan berburu. Jadi sudah mulai nih ya, peralatan dari tulang dan batunya udah mulai mereka olah, udah mulai mereka asah lebih halus daripada manusia purba jenis sebelumnya. Kemudian hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian kemungkinan bahwa mereka merupakan manusia purba pertama yang menggunakan api dan dapat masak. Berarti pada masa Mesolitikum ya ini ya. Jadi mereka sudah mulai berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mereka sudah mulai mengolah bahan buruannya, memasak bahan buruannya gitu. Kemudian hidup secara nomaden mengikuti hewan buruan. Jadi berpindah-pindah mengikuti hewan buruan gitu ya. Kemudian memiliki bahasa komunikasi antar individu, meski diperkirakan masih berbicara, belum memiliki versi kosakata yang diperlukan. Jadi kayak udah komunikasi walaupun menggunakan bahasa isyarat maupun menggunakan bahasa-bahasa yang mereka kenal gitu. Ini untuk ciri non fisik manusia purba jenis Homo. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis dan ciri manusia modern dunia dan Indonesia. Nah, kalau tadi kan manusia purba gitu ya, manusia purba. Banyak banget jenisnya yang ada di dunia ini. Kemudian kita akan belajar tentang manusia modern. Nah, kalau kita lihat peta ini, peta persebaran manusia modern di dunia. Nah, berdasarkan peta itu, yang merah ya, yang merah ini diperkirakan bahwa manusia modern itu berasal dari daerah Afrika. Nah, kita kan ada teori out of Africa yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi manusia purba yang berasal dari Afrika dan itu didasarkan dari penelitian DNA, sampel DNA yang mana semua manusia modern itu asalnya dari Afrika karena punya DNA-nya Afrika sana gitu. Nah, jadi menurut teori out of Africa ini semua manusia modern itu berasal dari Afrika. Jadi di sini mematahkan ada teori sebelumnya, ada teori namanya teori multiregional evolution model. Jadi teori multiregional evolution model ini mengatakan bahwa manusia modern itu ada banyak jenisnya dan tersebar di berbagai daerah.
tidak berasal dari satu titik saja. Itu kalau teori multi-regional evolution model. Jadi di Asia ya ada jenisnya sendiri, ada manusia modernnya sendiri, di Eropa juga sama, Amerika juga sama, ada sendiri-sendiri. Tapi dipatahkan dengan teori out of Africa. Karena teori out Africa ini lebih kuat karena menggunakan rekam jejak DNA. Jadi diperkirakan semua manusia modern yang tersebar itu mempunyai DNA-nya manusia modern dari Afrika. Kenapa bisa demikian? Karena ini ya, orang-orang Afrika, manusia modern dari Afrika ini mereka berkelana menuju berbagai daerah penjuru dunia, termasuk di Eropa, Asia, Amerika, Australia. Nah, setiap dari sana mereka pun orang-orang dari Afrika ini berinteraksi, bahkan ini ya berhubungan maupun menikah dengan orang-orang di daerah-daerah tersebut, sehingga keturunannya pun mempunyai DNA yang sama dengan orang-orang Afrika. Gitu ya. Jadi teori out of Africa ini seperti itu. Nah, untuk jenis manusia, jenis-jenis dan ciri manusia modern di dunia dan di Indonesia akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di video selanjutnya. Jadi tetap stay tune seperti apa toh manusia modern itu dan kenapa kok berbeda dengan manusia purba. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap lihat terus videonya, tetap semangat belajar sejarahnya. Dan apabila tadi kita belajar manusia jadi purba tadi ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan di forum tanya jawab ya, atau bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Begitu. Cukup sekian hari ini. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.